Menjelang akhir abad ke-15, kerajaan Majapahit yang dahulu begitu berjaya mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Pusat kekuasaan di Trowulan yang pernah menjadi simbol kemegahan Nusantara mulai kehilangan kendali atas wilayah-wilayah taklukannya. Banyak daerah bawahan seperti Bali, Palembang, dan Kalimantan yang dulunya tunduk secara politik dan ekonomi, perlahan melepaskan diri dari pengaruh Majapahit. Di dalam negeri, konflik antar bangsawan dan perebutan tahta membuat stabilitas kerajaan semakin rapuh. Para raja pengganti Hayam Wuruk tidak memiliki harisma dan kemampuan yang setara, sehingga kekuasaan Majapahit pun semakin terfragmentasi. Kemunduran ini diperparah oleh perubahan besar dalam jaringan perdagangan maritim Asia Tenggara. Selat Malaka yang dahulu dikuasai oleh Sriwijaya dan kemudian Majapahit, kini menjadi arena persaingan baru setelah kedatangan bangsa Portugis dan munculnya pusat-pusat dagang Islam seperti Malaka dan Pasai. Sementara itu, Islam mulai menyebar cepat di wilayah pesisir utara Jawa, membawa semangat baru yang lebih adaptif terhadap dunia perdagangan internasional. Majapahit yang masih mempertahankan tatanan Hindu-Buddha serta sistem feodalnya mulai tertinggal dari perubahan zaman. Ketika pengaruhnya melemah, muncul kekuatan baru yang siap mengambil alih, Kesultanan Demak. Di tengah kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Majapahit, muncullah sebuah kerajaan baru yang berbasis Islam di wilayah pesisir utara Jawa, Kesultanan Demak. Berdiri sekitar akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, Demak menjadi kerajaan Islam pertama yang berdaulat di Jawa. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan Laut Jawa membuat Demak berkembang pesat sebagai pusat ekonomi dan keagamaan. Kota Demak bukan hanya menjadi pelabuhan dagang penting, tetapi juga pusat penyebaran Islam yang efektif. Dari sinilah Islam berkembang pesat ke daerah-daerah pedalaman, menyaingi pengaruh budaya Hindu-Buddha yang telah berakar selama berabad-abad. Kesultanan Demak berdiri bukan hanya karena kekosongan kekuasaan, tetapi juga karena semangat zaman yang berubah. Para pedagang, ulama, dan bekas pejabat Majapahit yang telah memeluk Islam mendukung berdirinya kerajaan ini. Nilai-nilai egaliter dan semangat dakwah yang dibawa Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat pesisir yang multikultural. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak segera menarik simpati dan dukungan luas dari wilayah pesisir Jawa dan Sumatera. Kekuatan baru ini bukan hanya menjadi simbol kebangkitan Islam di tanah Jawa, tapi juga menjadi ancaman langsung bagi sisa-sisa kekuasaan Majapahit yang masih bertahan di pedalaman. Raden Patah adalah sosok sentral dalam transisi besar dari era Hindu-Buddha ke era Islam di Jawa. Ia diyakini sebagai keturunan langsung Raja Majapahit terakhir, Prabu Brawijaya V, dari seorang selir berdarah Tionghoa atau wanita Muslim. Sejak kecil, Raden Patah tumbuh di lingkungan Islam dan diasuh oleh para wali, terutama Sunan Ampel, yang kemudian menjadi gurunya dalam hal keislaman dan politik. Meskipun darah Majapahit mengalir dalam dirinya, Raden Patah memilih jalan berbeda, membangun peradaban baru berbasis Islam yang ia wujudkan melalui pendirian Kesultanan Demak. Namun, perjalanan Raden Patah menuju kekuasaan tidaklah mudah. Sebagai keturunan tak sah menurut adat Majapahit, ia tidak memiliki hak waris langsung atas tahta. Penolakan dan diskriminasi ini justru membentuk tekadnya untuk mendirikan kerajaan sendiri. Dengan dukungan para wali dan pedagang Muslim, Raden Patah berhasil membentuk basis kekuasaan kuat di pesisir utara Jawa. Identitasnya yang unik, keturunan Majapahit sekaligus pelopor kerajaan Islam, membuatnya menjadi simbol jembatan antara dua dunia yang tengah bertarung, dunia lama Hindu-Buddha yang mulai runtuh dan dunia baru Islam yang sedang bangkit. Sosoknya menjadi titik temu antara warisan leluhur dan arah masa depan Nusantara. Pertarungan antara Majapahit dan Demak bukan sekadar konflik politik dan kekuasaan semata, melainkan benturan ideologis yang lebih dalam. Di satu sisi, Majapahit berdiri di atas fondasi ajaran Hindu-Buddha, dengan nilai-nilai dharma, kasta, dan tradisi spiritual Jawa yang telah mengakar selama berabad-abad. Di sisi lain, Demak hadir membawa semangat baru dari agama Islam yang mengusung nilai kesetaraan umat manusia di hadapan Tuhan, sistem hukum syariah, serta ajaran dakwah yang adaptif dan inklusif terhadap berbagai kalangan. Inilah yang menjadikan konflik antara keduanya sebagai simbol perang dua dunia, antara lama dan baru, antara dharma dan syariah. Di tengah masyarakat, perbedaan ini juga menciptakan transformasi sosial yang signifikan. Ajaran Islam yang tidak mengenal kasta menarik hati banyak rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan dalam sistem feodal Majapahit. Sementara kaum elit Majapahit mempertahankan hierarki sosial dan ritual keagamaan yang rumit, para pendakwah Islam justru hadir di pasar, pelabuhan,
dan desa-desa dengan pesan-pesan kesederhanaan dan persaudaraan. Maka, pertarungan antara Majapahit dan Demak tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di hati rakyat. Demak semakin unggul karena mampu menyentuh lapisan masyarakat bawah, membentuk kesadaran baru yang lebih dinamis dan sesuai dengan zaman yang tengah berubah cepat. Kelemahan Majapahit tidak semata-mata datang dari luar, tetapi juga dari dalam tubuhnya sendiri. Sejak wafatnya Raja Hayam Wuruk dan kemudian Mahapatih Gajah Mada, kerajaan mulai mengalami ketidakstabilan politik. Perebutan kekuasaan di antara para keluarga istana dan bangsawan menjadikan Majapahit terpecah menjadi faksi-faksi yang saling bersaing. Puncaknya terjadi ketika Bre Kertabhumi berselisih dengan Raja Sawardhana dan Bre Wirabhumi dalam Perang Paregreg, perang saudara yang melemahkan jantung kekuasaan kerajaan. Perpecahan ini tidak hanya membuat pusat kekuasaan lumpuh, tapi juga melemahkan loyalitas wilayah taklukan. Dalam kondisi seperti ini, Majapahit tak lagi mampu menjaga wibawa dan kedaulatannya. Banyak daerah di luar Jawa, bahkan beberapa di pesisir utara Pulau Jawa sendiri, mulai melepaskan diri atau tunduk pada kekuatan baru seperti Demak. Para penguasa daerah melihat peluang lebih besar dalam aliansi dagang dan keagamaan yang ditawarkan oleh para ulama dan pedagang Muslim. Lemahnya kekuatan militer pusat, ketidakstabilan internal, dan tidak adanya figur pemimpin karismatik pasca Hayam Wuruk menjadi kombinasi yang fatal. Majapahit yang dulu mempersatukan Nusantara, kini berada di ambang perpecahan total, dan celah inilah yang dimanfaatkan dengan cerdik oleh Demak untuk tampil sebagai pemimpin baru di tanah Jawa. Di balik kemunculan Kesultanan Demak sebagai kekuatan baru, terdapat peran sentral para wali Songo, 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Mereka bukan hanya ulama biasa, tetapi juga negarawan, pendidik, dan diplomat yang memahami kondisi sosial politik setempat. Tokoh seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga memainkan peran strategis dalam mendidik para calon pemimpin Muslim, termasuk Raden Patah. Melalui pendekatan budaya, seni, dan bahasa lokal, para wali berhasil menyebarkan Islam tanpa pertumpahan darah, melainkan dengan dakwah yang penuh toleransi dan kebijaksanaan. Kebesaran para wali juga tercermin dalam kemampuannya merumuskan visi besar, membentuk tata pemerintahan Islam yang adil dan sejalan dengan semangat zaman. Mereka tidak hanya berdakwah di masjid atau pesantren, tetapi juga aktif membentuk jaringan kekuasaan yang akan menjadi fondasi politik Kesultanan Demak. Dukungan spiritual dan ideologis dari para wali membuat legitimasi Raden Patah semakin kuat, bahkan dianggap sebagai pemimpin yang direstui secara keagamaan. Peran para wali ini membedakan Demak dari kekuatan Islam lainnya, karena kemunculannya bukan sekadar hasil ambisi politik, tapi merupakan kelanjutan dari misi spiritual dan sosial untuk membangun peradaban baru yang kokoh di atas reruntuhan Majapahit. Kesultanan Demak tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari sinergi berbagai kelompok yang memiliki kepentingan bersama, terutama para pedagang Muslim dan kalangan santri. Para pedagang yang berasal dari Gujarat, Arab, hingga Asia Tenggara telah lebih dulu menjadikan pesisir utara Jawa sebagai jalur perdagangan strategis. Di pelabuhan-pelabuhan seperti Jepara, Tuban, Gresik, dan Lasem, komunitas Muslim tumbuh subur dan memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan. Mereka membutuhkan pelindung politik yang mampu mengamankan jalur dagang serta menjamin kebebasan beragama, peran yang kemudian diambil oleh Demak sebagai kerajaan Islam pertama. Di sisi lain, para santri dan ulama memegang kendali ideologis dan kultural atas masyarakat. Mereka tidak hanya mengajarkan Islam dalam pengertian teologis, tetapi juga menjadi penengah sosial dan moral di tengah perubahan besar. Santri-santri inilah yang menjadi tulang punggung dakwah Islam di pedalaman Jawa, menyebarkan ajaran melalui pesantren, kesenian seperti wayang, hingga pertunjukan suluk. Kombinasi kekuatan ekonomi dari para pedagang dan pengaruh moral dari kaum santri menciptakan struktur sosial yang solid di bawah Kesultanan Demak. Inilah yang membuat Demak bukan sekadar kerajaan militer, melainkan sebuah pusat gerakan sosial, spiritual, dan budaya yang menjanjikan masa depan baru bagi Nusantara. Saat Majapahit mulai kehilangan kendali atas wilayah-wilayah pentingnya, Demak justru berkembang menjadi pusat kekuatan baru yang dinamis. Banyak daerah pesisir yang dulunya berada di bawah pengaruh Majapahit kini berbalik mendukung Demak, karena melihat ketidakmampuan pusat Majapahit menjaga kestabilan dan keamanan. Para penguasa lokal, saudagar, hingga bekas pejabat Majapahit yang telah memeluk Islam beralih kesetiaan, mempercepat proses delegitimasi kekuasaan Majapahit. Dengan cepat, Demak tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga pusat administrasi dan militer baru yang menyaingi kerajaan tua di pedalaman Jawa.
Demak memanfaatkan momentum ini dengan sangat strategis. Alih-alih menyerang langsung pusat kekuasaan Majapahit sejak awal, Demak lebih dulu membangun jaringan kekuasaan yang kokoh di wilayah pesisir dan membentuk koalisi politik dengan kerajaan-kerajaan kecil serta tokoh-tokoh lokal. Raden Patah dan para penasihatnya memahami bahwa untuk menggantikan Majapahit, mereka harus merebut bukan hanya wilayah, tetapi juga legitimasi dan simpati rakyat. Maka, Demak mulai menampilkan dirinya sebagai pelindung umat dan penyebar keadilan di tengah kekacauan warisan Majapahit. Dalam waktu singkat, keseimbangan kekuasaan pun bergeser, dan Demak menjadi poros baru yang menentukan arah sejarah Jawa selanjutnya. Ketika kekuatan dan jaringan Demak telah cukup solid, langkah militer pun mulai dijalankan untuk menuntaskan ambisi politik dan spiritual mereka, menjatuhkan pusat kekuasaan Majapahit di Trowulan. Serangan pertama ini dipersiapkan dengan matang oleh para panglima Demak, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Pati Unus, adik Raden Patah, dan Sunan Kudus yang bukan hanya seorang ulama, tetapi juga ahli strategi perang. Jalur serangan dimulai dari wilayah pesisir yang telah berada di bawah pengaruh Demak, lalu bergerak ke arah barat daya menuju jantung Majapahit. Pasukan Demak terdiri dari laskar-laskar santri, prajurit lokal, hingga bekas tentara Majapahit yang berpindah kesetiaan. Trowulan, sebagai pusat kekuasaan Majapahit, tidak tinggal diam. Raja terakhir yang memegang tampuk kekuasaan, Prabu Brawijaya V, mengerahkan pasukan dan memobilisasi sisa kekuatan kerajaan. Namun, karena lemahnya koordinasi internal serta berkurangnya jumlah pasukan akibat perpecahan sebelumnya, pertahanan Majapahit tidak sekuat dahulu. Sementara itu, Demak datang bukan hanya dengan kekuatan militer, tapi juga dengan semangat jihad, semangat keagamaan yang menambah moral dan solidaritas pasukannya. Serangan pertama ini menjadi babak penting yang menandai perubahan besar dalam sejarah Jawa, konflik terbuka antara dua peradaban, antara warisan Hindu-Buddha yang mulai pudar melawan semangat Islam yang sedang menyala. Bentrok antara pasukan Majapahit dan Laskar Demak mencapai puncaknya di sekitar wilayah Trowulan, tanah leluhur yang dulunya menjadi simbol kejayaan Nusantara. Pertempuran berlangsung sengit selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dengan korban di kedua belah pihak. Pasukan Majapahit yang sebagian besar terdiri dari prajurit kerajaan dan loyalis lama berjuang mempertahankan istana, pura, serta situs-situs suci warisan leluhur mereka. Mereka bertempur bukan hanya untuk mempertahankan tahta, tetapi juga demi harga diri dan kebesaran Majapahit yang selama berabad-abad menjadi pusat peradaban. Namun, kekuatan Demak terbukti lebih unggul, bukan hanya karena jumlah pasukan yang besar, tetapi juga karena strategi tempur yang lebih modern dan semangat juang yang berkobar. Para ulama yang ikut serta di garis belakang memberikan motivasi spiritual, membakar semangat para prajurit untuk menganggap perjuangan ini sebagai bentuk pembebasan dari era lama menuju tatanan baru. Banyak bangunan suci dan istana di Trowulan hancur akibat pertempuran ini, menjadikannya lambang dari keruntuhan peradaban Hindu-Buddha di Jawa. Pertempuran berdarah ini bukan sekadar akhir dari sebuah dinasti, tetapi juga menjadi awal dari babak baru sejarah Nusantara yang kini bergerak dalam irama baru, Islam sebagai kekuatan dominan. Setelah pertempuran panjang yang melelahkan dan menguras segalanya, Trowulan, yang dulunya pusat kebesaran Majapahit, akhirnya jatuh ke tangan pasukan Kesultanan Demak. Istana yang megah, taman-taman yang dahulu menjadi lambang kemewahan kerajaan, serta candi-candi suci warisan Hindu-Buddha hancur atau ditinggalkan. Prabu Brawijaya V, menurut beberapa sumber, memilih mengundurkan diri daripada melihat kerajaannya jatuh dalam kekacauan total. Ada versi yang menyebutkan ia menghilang secara mistis, sementara versi lain mengatakan ia menyerah dan masuk Islam, meninggalkan gelar kerajaannya untuk menghindari lebih banyak pertumpahan darah. Keruntuhan Trowulan bukan hanya berakhirnya satu pusat pemerintahan, melainkan juga menjadi simbol tegas berakhirnya supremasi Hindu-Buddha di Jawa. Demak, sebagai penerus kekuasaan baru, segera mengambil alih simbol-simbol pemerintahan dan mendirikan pusat administrasi baru yang berbasis Islam. Kota Trowulan yang pernah menjadi lambang, cakrawala kekuasaan Nusantara, berubah menjadi kota sunyi penuh reruntuhan. Peristiwa ini menandai salah satu transisi peradaban terbesar dalam sejarah Nusantara, dari sistem kerajaan bercorak India yang telah berkuasa selama berabad-abad ke dalam tatanan baru yang terinspirasi oleh ajaran Islam dan budaya pesisir. Bagi rakyat, inilah awal dari kehidupan baru yang berbeda, baik dalam tata sosial, hukum, hingga nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Meski pusat Majapahit telah jatuh, bukan berarti seluruh kekuatan Hindu-Buddha langsung lenyap. Banyak bangsawan dan prajurit setia Majapahit menolak tunduk kepada Kesultanan Demak.
Mereka melarikan diri ke wilayah timur Jawa seperti Panarukan, Blambangan, dan bahkan menyeberang ke Pulau Bali. Wilayah-wilayah ini kemudian menjadi benteng pertahanan terakhir budaya dan kepercayaan Hindu-Buddha, serta tempat perlindungan para keturunan Ningrat Majapahit yang masih ingin mempertahankan tatanan lama. Di sana, mereka membangun kerajaan-kerajaan kecil yang berupaya meneruskan tradisi leluhur dan menyelamatkan peninggalan budaya Majapahit. Blambangan, misalnya, bertahan sebagai kerajaan Hindu terakhir di Jawa selama beberapa dekade setelah runtuhnya Trowulan. Dengan semangat Dharma Yuddha, atau perang suci demi kebenaran menurut keyakinan mereka, para bangsawan ini tidak hanya membela wilayah, tapi juga membela identitas mereka sebagai pewaris peradaban tua. Sementara itu, Pulau Bali menjadi tempat pengungsian budaya Majapahit yang paling berhasil. Di sana, unsur-unsur arsitektur, sastra, sistem kasta, dan upacara keagamaan Hindu dipertahankan dan berkembang. Perlawanan ini menunjukkan bahwa meski Demak menang secara militer dan politik, warisan Majapahit tetap hidup di luar jangkauan kekuasaan Islam, membentuk mozaik budaya Nusantara yang kaya hingga masa kini. Dengan jatuhnya Majapahit dan terbentuknya hegemoni Kesultanan Demak, proses Islamisasi di Jawa Tengah semakin meluas dan terstruktur. Masjid-masjid mulai menggantikan pura-pura sebagai pusat spiritual masyarakat. Salah satu yang paling terkenal adalah Masjid Agung Demak, yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pemerintahan dan pendidikan agama. Para ulama, santri, dan wali mulai mengisi ruang sosial yang sebelumnya didominasi oleh para Brahmana dan pendeta Hindu-Buddha. Proses Islamisasi ini berjalan dengan cepat karena sebelumnya telah ada akulturasi budaya yang disebarkan melalui pendekatan seni, sastra, dan perdagangan oleh Wali Songo. Transformasi masyarakat pun terjadi secara bertahap. Sistem hukum adat yang semula berpijak pada ajaran Dharma Sastra mulai digantikan oleh hukum Islam, syariah, khususnya dalam urusan pernikahan, warisan, dan kehidupan sosial. Pendidikan berbasis pesantren tumbuh pesat di berbagai wilayah, menggantikan sistem pembelajaran klasik ala Kadewa Guruan Majapahit. Namun, Islam yang berkembang di Jawa tidak sepenuhnya menghapus budaya lama, justru seringkali mengadopsi dan menyesuaikannya. Hal ini tercermin dalam tradisi seperti sekaten, grebek, dan slametan yang merupakan hasil akulturasi Islam dengan budaya lokal Jawa. Dengan demikian, Islamisasi Jawa Tengah di bawah Demak bukan sekadar perubahan agama, tetapi juga transformasi total dalam cara hidup masyarakat. Meskipun Kesultanan Demak berhasil menggantikan kekuasaan Majapahit dan menyebarkan Islam secara luas, jejak budaya Hindu-Buddha tidak serta-merta menghilang dari tanah Jawa. Tradisi-tradisi leluhur tetap hidup dalam bentuk simbolik maupun praktik budaya yang diadaptasi ke dalam kehidupan baru. Misalnya, konsep wayang dan gamelan yang dulunya terkait erat dengan ajaran Hindu tetap dilestarikan, namun dengan penyesuaian tema dan narasi Islami. Bahkan para wali seperti Sunan Kalijaga secara cerdas menggunakan seni tradisional ini sebagai media dakwah, menjadikannya jembatan antara dunia lama dan dunia baru. Selain itu, struktur sosial dan tata kehidupan masyarakat Jawa pasca Majapahit masih mempertahankan banyak unsur warisan Hindu-Buddha. Istilah seperti raja, abdi dalem, hingga pola-pola kerajaan dengan sistem kasta ringan tetap bertahan, meskipun dalam kerangka Islam yang lebih longgar. Filosofi hidup seperti manunggaling kawulalan Gusti, dan nilai-nilai keselarasan dengan alam juga masih menjadi bagian penting dari pandangan hidup masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa transformasi ke Islam di Jawa bukan melalui pemutusan budaya, melainkan melalui proses panjang akulturasi dan adaptasi. Kesultanan Demak pun tidak berusaha menghapus budaya lama sepenuhnya, melainkan merangkulnya untuk membentuk identitas baru yang khas, Jawa Islam. Ironi besar dalam sejarah peralihan dari Majapahit ke Demak adalah kenyataan bahwa banyak tokoh penting dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa justru memiliki darah Majapahit. Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, adalah contoh paling nyata. Ia merupakan putra dari Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, meskipun lahir dari seorang selir yang konon beragama Islam atau berasal dari etnis Tionghoa. Dengan demikian, Raden Patah secara biologis merupakan pewaris tahta Majapahit, meski secara politik ia mendirikan dinasti yang baru dan berlandaskan Islam. Hubungan darah ini menciptakan kesinambungan tersembunyi antara era lama dan era baru. Bukan hanya Raden Patah, banyak bangsawan lain yang dulunya loyalis Majapahit, kemudian beralih menjadi pejabat tinggi dalam Kesultanan Demak dan kerajaan-kerajaan Islam penerus lainnya. Mereka membawa serta etika pemerintahan, tata istana,
dan bahkan bahasa Jawa kuno yang tetap dipakai dalam beberapa upacara resmi. Ini menunjukkan bahwa peralihan kekuasaan bukanlah kehancuran total, melainkan proses transformasi yang kompleks, di mana identitas lama tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi diramu ulang dalam bentuk baru. Darah Majapahit tetap mengalir dalam nadi kerajaan Islam, membentuk warisan campuran yang akan terus memengaruhi politik, budaya, dan spiritualitas Nusantara selama berabad-abad kemudian. Setelah Majapahit tumbang, ancaman baru muncul dari arah barat, bangsa Portugis yang mulai menguasai Selat Malaka sejak 1511. Kesultanan Demak melihat kehadiran Portugis sebagai ancaman serius terhadap kekuasaan dan agama Islam di wilayah Nusantara. Pati Unus, adik Raden Patah dan penerus tahta Demak, dikenal sebagai panglima yang gigih menentang kolonialisme Portugis. Ia memimpin 2 ekspedisi besar ke Malaka untuk merebut kembali kota itu dari kekuasaan asing, sebuah tindakan yang mengangkatnya sebagai simbol perlawanan Islam Nusantara terhadap penjajah Eropa. Meski akhirnya gagal merebut Malaka, keberanian Pati Unus menunjukkan bahwa Kesultanan Demak tidak hanya berfokus pada perebutan kekuasaan di Jawa, tetapi juga memandang dirinya sebagai pelindung umat Islam di seluruh Asia Tenggara. Perang laut ini juga menunjukkan bahwa konflik antara Islam dan kekuatan asing bukan sekadar konflik religius, tetapi juga geopolitik dan ekonomi. Pati Unus gugur dalam salah satu ekspedisi tersebut, namun namanya tetap dikenang sebagai Pangeran Sabranglor, tokoh yang rela menyeberangi laut demi membela sesama Muslim. Pertarungan ini menegaskan bahwa Demak ingin mengisi kekosongan kekuasaan regional yang dulu dipegang Majapahit, namun dengan identitas dan semangat yang baru. Untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi ancaman dari luar seperti Portugis dan dalam memperluas pengaruh Islam, Kesultanan Demak menjalin aliansi strategis dengan Kesultanan Aceh di Sumatera. Kedua kerajaan ini sama-sama memiliki kepentingan menjaga jalur perdagangan maritim yang vital di Selat Malaka dan wilayah pesisir lainnya dari kontrol bangsa Eropa. Selain kepentingan ekonomi dan politik, aliansi ini juga didasarkan atas solidaritas keagamaan sebagai sesama kerajaan Islam yang ingin menjaga kedaulatan dan memperluas dakwah di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, Demak dan Aceh seringkali bertukar utusan, ulama, bahkan bantuan militer. Kerjasama ini memberikan dimensi baru dalam strategi Demak pasca runtuhnya Majapahit. Jika Majapahit membangun kekuasaannya lewat ekspansi militer dan pengaruh budaya Hindu-Buddha, maka Demak mencoba memperkuat posisi dengan diplomasi Islam internasional. Hubungan baik dengan Aceh juga membuka jalur perdagangan langsung dengan dunia Islam yang lebih luas seperti Gujarat, Mekah, dan Turki Utsmani. Lewat aliansi ini, Demak tidak hanya diakui sebagai kekuatan lokal di Jawa, tetapi juga bagian dari jaringan kekuatan Islam global. Ini memperkuat legitimasi Demak sebagai penerus peradaban baru, menggantikan hegemoni Majapahit dengan semangat solidaritas Islam lintas wilayah. Salah satu ekspansi paling monumental yang dilakukan oleh Kesultanan Demak adalah penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1527, yang dipimpin oleh Panglima Besar Fatahillah, nama lain Faletehan. Sunda Kelapa kala itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda yang masih memelihara hubungan dagang dan diplomatik dengan Portugis. Ketika diketahui bahwa Portugis hendak mendirikan benteng di sana, Demak melihat ini sebagai ancaman langsung terhadap jalur perdagangan dan misi Islamisasi di bagian barat Pulau Jawa. Dengan restu Sunan Gunung Jati dan kekuatan militer yang kuat, Fatahillah bergerak cepat menyerang dan merebut Sunda Kelapa dari tangan kerajaan lama. Kemenangan ini bukan hanya penting secara militer, tetapi juga simbolis. Setelah menguasai pelabuhan itu, Fatahillah mengganti namanya menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Kota ini kemudian menjadi cikal bakal dari kota Jakarta modern. Penaklukan Sunda Kelapa memperlihatkan bahwa Kesultanan Demak tidak hanya berkutat di wilayah tengah dan timur Jawa, tetapi juga berambisi membentangkan pengaruhnya ke barat. Ini sekaligus mengakhiri eksistensi kerajaan Sunda sebagai kekuatan besar terakhir beraliran Hindu-Buddha di bagian barat Jawa. Dengan penguasaan atas Jayakarta, Demak semakin memperkokoh statusnya sebagai kekuatan Islam dominan di Nusantara yang menggantikan sepenuhnya warisan Majapahit. Setelah keruntuhan Majapahit di Jawa, Pulau Bali menjadi benteng terakhir kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Banyak bangsawan, seniman, pendeta, dan intelektual Majapahit yang melarikan diri ke Bali, membawa serta naskah-naskah kuno, kesenian, sistem pemerintahan, dan kepercayaan leluhur. Di sana, tradisi Majapahit tidak hanya dilestarikan tetapi juga berkembang dalam bentuk-bentuk baru yang khas Bali. Arsitektur pura, sistem kasta yang lebih ketat,
serta ritual-ritual kompleks yang dikenal hingga kini merupakan kelanjutan langsung dari budaya Istana Majapahit. Dengan demikian, Bali menjadi penjaga api peradaban Hindu yang padam di tanah Jawa. Lebih dari sekadar pelarian budaya, Bali mengukuhkan dirinya sebagai penerus spiritual dan simbolik Majapahit. Raja-raja Bali bahkan menelusuri garis keturunan mereka hingga ke Raja-Raja Majapahit, memperkuat legitimasi mereka sebagai pelanjut dinasti agung. Sementara pulau-pulau lain mengalami transformasi budaya akibat Islamisasi dan kolonialisme, Bali tetap menjaga kontinuitas sejarahnya. Hal ini menjadikan Bali sebagai fosil hidup dari peradaban Hindu Jawa klasik yang pernah berjaya, sekaligus sebagai pembanding penting dalam memahami bagaimana dua dunia, Majapahit dan Demak, mengukir dua wajah sejarah Nusantara yang saling melengkapi, satu melestarikan masa lalu, yang lain membuka masa depan. Pertarungan antara Majapahit dan Demak kerap dipahami sebagai benturan keras antara dua dunia, Hindu-Buddha yang mengakar selama ratusan tahun melawan Islam yang datang sebagai kekuatan baru. Namun, jika dilihat lebih dalam, sejarah membuktikan bahwa keduanya justru saling mewarisi. Kesultanan Demak memang mengambil alih kekuasaan politik, tetapi tetap menyerap banyak elemen budaya Majapahit, dari struktur pemerintahan, seni pertunjukan, hingga bahasa dan sastra. Bahkan bentuk masjid-masjid awal seperti Masjid Agung Demak mengadopsi arsitektur joglo yang berasal dari tradisi Jawa Hindu. Ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi bukanlah pemutusan total, melainkan transformasi berlapis. Sebaliknya, Majapahit juga memberikan kontribusi penting dalam pembentukan identitas Islam Jawa. Para tokoh kunci seperti Raden Patah adalah pewaris darah Majapahit, dan banyak pemikiran keagamaan di Jawa bersifat sinkretik, memadukan nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam. Perpaduan inilah yang kemudian membentuk karakter Islam Nusantara, moderat, berbudaya, dan akomodatif terhadap tradisi. Maka, meskipun Majapahit dan Demak secara simbolik mewakili dua kutub sejarah, kenyataannya mereka terhubung oleh benang merah warisan yang sama. Kedua dunia ini, dalam cara yang berbeda, sama-sama berkontribusi membentuk jati diri bangsa Indonesia, sebuah peradaban besar yang tumbuh dari keragaman, perjumpaan, dan kelenturan budaya.